Tidak semua kata-kata yang positif dan kalimat yang positif itu menjadikan perubahan perilaku yang positif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seorang anak remaja berusia 17 tahun, kira-kira kelas 2 SMA, yang saat itu sedang mendekati ujian tengah semester. Si anak menyadari bahwa ada beberapa mata pelajaran yang belum dia kuasai, terkhusus adalah matematika. Nah, pada saat si anak ini menyadari bahwa ada satu pelajaran yang belum dia pahami, ya banyak hal yang belum dia pahami dan belum dia mengerti, lalu dia punya kesadaran diri untuk belajar dan mempelajarinya. Dia tanya kepada teman yang punya prestasi di sekolahnya, dia tanya sama guru bidangnya langsung gitu ya untuk belajar, dan dia searching dan cari-cari tentang rumus-rumus matematika yang ada di internet. Dia belajar setiap hari, siang hari sampai di malam hari. Suatu hari ayahnya melihat perubahan perilaku ini pada anaknya. Loh, sepertinya anak saya jadi rajin belajar nih. Nah, si anak mengatakan, iya ya, karena sebentar lagi menjelang ujian tengah semester, ada satu pelajaran yang aku belum kuasai, yaitu matematika. Aku belum begitu paham dengan rumus-rumusnya, karena banyak sekali yang harus aku pelajari dan aku pahami. Sampai suatu malam, si anak ini masih terus belajar menjelang jam 1 pagi dini hari. Si ayah mendengar ada suara di kamarnya yang ternyata si anaknya ini masih dalam keadaan sedang belajar. Si ayah menghampiri ke kamarnya, dia buka kamarnya, dia lihat, dia intip, ternyata anaknya benar sedang belajar di meja belajarnya. Lalu si ayah memanggilnya, "Nak, waktunya sudah malam, waktu istirahat. Cukup belajarnya. Besok lagi kamu belajar. Jangan sampai nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit nanti kamu malah tidak bisa mengikuti ujian tengah semester." Lalu si anak menjawab, "Ya sebentar lagi," katanya. Singkat cerita, si anak ini masih terus rajin belajar sampai akhirnya menjelang ujian tiba. Pada saat menjelang ujian tiba, si anak ini mengerjakan dengan begitu mudahnya, dengan begitu lancarnya, sampai singkat cerita lagi dibagikan lembar ulangan oleh gurunya dan dia mendapatkan nilai 85. Dia sangat senang sekali dan bersyukur sekali dari hasil apa yang dia kerjakan, dari hasil apa yang dia upayakan sebelumnya. Dia belajar, dia berdoa, dia minta kemudahan kepada Allah, dia lakukan itu dan ternyata membuahkan hasil. Karena yang sebelumnya dia selalu mendapatkan nilai rata-rata 4, 5, 6, 4, 5, 6 di setiap ulangannya. Nah, kali ini di hasil ulangan ujian tengah semester, ya di ujian tengah semester ini si anak mendapatkan nilai 85. Dengan senangnya, dengan bersyukurnya, dengan bangganya, dia simpan lembar kertas ulangan itu, dia pulang menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya sedang duduk di ruang tamu dan di tengah-tengahnya di depannya ada meja tamu. Lalu si anak menghampiri ayahnya sambil membuka tas dan dia mengeluarkan lembar ulangan. Ditunjukkan lembar ulangan tersebut di hadapan ayah. "Ayah, lihat. Aku mendapatkan nilai 85. Aku tidak sia-sia ya. Alhamdulillah aku berhasil ya." Lalu si ayah mengambil kertas ulangannya, dia lihat sebentar, lalu ditaruh lagi di meja. Ya, dia dilihat sebentar dan ditaruh lagi di meja tamu. Lalu si ayahnya mendekapkan pundaknya, memegang pundaknya si anak dengan erat dan berkata, "Nak, yang ayah inginkan kamu menjadi anak yang soleh dan bermanfaat untuk orang lain." Setelah ayahnya berkata seperti itu, si anak langsung bergegas masuk ke kamar. Singkat cerita, 2 minggu dia liburan. Pada saat menjelang masuk sekolahnya, pada saat menjelang masuk sekolah, si anak ini kurang bersemangat. Dia agak males-malesan. Sampai akhirnya si ayahnya juga melihat,
ada terjadi perubahan perilaku yang terjadi pada diri si anak. Ya, sampai akhirnya si anak ini menghampiri ayahnya. Ya, aku males, beberapa hari ini aku berangkat sekolah tuh males. Aku gak mau sekolah, aku gak semangat untuk sekolah. Aku minta dibelikan motor Ninja 250cc yang besar. Kalau ayah tidak membelikan motor itu, aku gak mau sekolah. Kalau ayah tidak membelikan motor itu, aku gak mau sekolah. Jadi si anak ini menuntut dan mengancam ayahnya. Ayahnya bingung karena memang tidak ada masalah apapun sebelumnya. Apa yang terjadi yang menyebabkan terjadi perubahan perilaku pada si anak? Ya, cerita akhirnya si ayah ini merenungi dan menyadari bahwa ada hal yang kurang tepat dalam memberikan komunikasinya pada si anak. Saat itu ayahnya menyadari bahwa ayahnya berkata di situasi dan di momen yang kurang tepat. Di mana saat itu momen yang kurang tepat? Di saat anaknya menunjukkan lembar ulangannya dan ayahnya merespon dengan cara menasehatinya, bukan memberikan apresiasi. Pertanyaannya, apakah salah yang dikatakan oleh orang tuanya? Nak, yang ayah inginkan adalah kamu menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan dan pernyataan dari ayahnya dan kalimat yang diutarakan oleh ayahnya adalah kalimat yang positif, kalimat yang baik. Tidak ada yang salah. Setiap manusia, setiap seorang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi nyatanya kenapa terjadi perubahan perilaku menjadi ke arah yang negatif, bahkan mengancam ayahnya? Nah, ternyata adalah kata-kata yang positif, kata-kata dan kalimat yang positif, jika diutarakan dalam momen yang tidak tepat, ya, diutarakan dalam momen yang tidak tepat, memunculkan perilaku yang kurang tepat juga, memberikan reaksi kepada yang kurang tepat juga. Nah, inilah yang terjadi. Artinya apa? Kisah ini adalah kisah nyata yang saya angkat dari sahabat saya yang saat itu sedang berdiskusi kepada saya tentang permasalahan-permasalahan terhadap anak. Menariknya tapi ayahnya buru-buru menyadari, menyegerakan, mengklarifikasi maksud yang disampaikan ayahnya. Ya, dia bertemu lagi dengan anaknya, dia mengklarifikasi dan memotivasi lagi anak. Dan apa yang terjadi? Dan anaknya saat itu tidak lagi menuntut ayahnya dan tidak lagi minta dibelikan motor Ninja yang 250cc. Ya, jadi pentingnya buat kita kisah ini adalah tidak semua kata-kata yang positif dan kalimat yang positif itu menjadikan perubahan perilaku yang positif juga. Kalau momen dan waktunya kurang tepat, justru akan berefeknya kebalikannya. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi perhatikan betul momennya, yang sedang terjadi apa, maka berikanlah respon yang tepat. Ya, dengan begitu kita akan memberikan saling mensupport dan saling mendukung antar lawan bicara kita. Dari kisah ini mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.